jaringan tubuh yang disebabkan dari tebakan api langsung maupun tidak langsung, serta pajanan tinggi dari sinar matahari, listrik, serta bahan kimia. Luka bakar ini menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat, terus menyebabkan pembengkakan serta perubahan warna kulit loh. Selanjutnya saya akan membacakan etiologi dari luka bakar. Luka bakar adalah suatu keadaan hilangnya atau rusaknya sebagian kobaran api di tubuh. Yang pertama ada tersiram air panas, sengatan matahari, radiasi, laser, arus listrik, bahan kimia, asam, dan basah kuat. Luka bakar disebabkan karena adanya pengalihan energi dari suatu sumber panas kepada tubuh. Panas itu sendiri dapat dipindahkan melalui hantaran ataupun radiasi elektromagnetik. Luka bakar dapat dikelompokkan menjadi luka bakar termal, radiasi, dan juga kimia. Destruksi jaringan dapat terjadi karena adanya koagulasi, denaturasi protein, atau ionisasi isi sel kulit. Dan mukosa saluran nafas atas merupakan lokasi destruksi jaringan. Jaringan yang dalam, termasuk organ viscera, dapat mengalami kerusakan akibat adanya luka bakar elektrik atau adanya kontak yang lama dengan agen penyebab atau burning agent, sehingga menimbulkan terjadinya kegagalan dan juga nekrosis. Dalamnya luka bakar bergantung pada suhu penyebab luka bakar dan lamanya kontak dengan agen tersebut. Kemudian, perawatan luka bakar harus direncanakan menurut luas luka bakar dan dalamnya luka bakar. Kemudian, perawatan luka bakar melalui 3 fase luka bakar, yaitu fase darurat atau resusitasi, fase akut atau intermediate, dan juga fase rehabilitasi. Respon lokal dan luas luka bakar. Luka bakar dapat diklarifikasikan menurut dalamnya jaringan rusak dan disebut luka bakar superficial partial thickness, deep partial thickness, factful thickness. Istilah yang dilakukan respon akal terhadap luka bakar tergantung pada dalamnya luka bakar. Pada luka bakar, derajat epidermis, kerusakan atau cedera, dan sebagian epidermis turut cedera. Luka tersebut bisa terasa nyeri, tampak merah, dan kering sebagainya. Luka bakar derajat 2 meliputi struksi epidermis serta lapisan atas dermis dan cedera pada bagian dermis yang lebih dalam. Luka tersebut terasa nyeri, tampak merah, dan mengalami eksudasi cairan. Pemutihan jaringan terbakar diikuti oleh pengembalian isi kapiler. Luka bakar derajat 3 meliputi destruksi total epidermis dan dermis, dan sebagian kasus jaringan yang berada di bawahnya. Warna luka bakar sangat bervariasi, mulai dari warna putih hingga merah, coklat, atau hitam. Daerah yang terbakar tidak terasa nyeri karena serabut syarafnya hancur. Luka bakar tersebut tampak seperti bahan kulit. Partikel rambut dan kelenjar keringat turut hancur. Dalam menentukan luka bakar, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada riwayat terjadinya luka bakar atau bagaimana terjadinya. Yang kedua ada penyebab luka bakar seperti nyala api atau cairan yang mendidih. Yang ketiga ada suhu agens yang menyebabkan luka bakar. Ini selanjutnya ada luas luka bakar menurut Rule of 9. Kepala 9%, tangan kanan dan tangan kiri 9%, dada depan dan dada belakang 18%, genitalia 1%, paha kanan dan paha kiri 18%. Untuk pediatrik, kepala depan 9% dan kepala belakang 9%, lengan kanan dan lengan kiri 4,5%, abdomen depan 18% dan abdomen belakang 13%, bokong 2,5%, paha depan dan paha belakang 7%. Untuk adult, kepala depan 4,5% dan kepala belakang 4,5%, abdomen depan 18% dan abdomen belakang 18%, lengan kanan 4,5 dan lengan kiri 4,5, genitalia 1%, paha kanan 9% dan paha kiri 9%. Selanjutnya adalah kedalaman luka bakar. Luka bakar dari step pertama ini yaitu terbatas di epidermis, misalnya terbakar matahari, terdapat eritema dan nyeri, tetapi tidak segera timbul lepuh. Penyembuhan ini terjadi secara spontan 3-4 hari. Luka bakar ini tidak menimbulkan jaringan parut, biasanya tidak
terjadi komplikasi. Dan yang kedua, luka bakar derajat kedua superficial, meluas ke epidermis dan ke dalam lapisan dermis. Luka bakar ini sangat nyeri dan menimbulkan lepuh dalam beberapa menit. Luka bakar ini biasanya sembuh tanpa jaringan parut. Komplikasi jarang terjadi, walaupun mungkin timbul infeksi sekunder. Yang selanjutnya, luka bakar derajat kedua dalam. Luka bakar ini meluas ke seluruh dermis. Folikel rambut mungkin utuh dan akan tumbuh kembali. Luka bakar ini hanya sensitif parsial terhadap nyeri karena luasnya destruksi saraf-saraf sensorik. Namun, daerah sekitarnya biasanya mengalami luka bakar derajat kedua superficial nyeri. Waktu penyembuhannya memerlukan waktu beberapa minggu dan pembersihan secara bedah untuk membuang jaringan yang mati. Biasanya diperlukan tandur kulit. Pada luka bakar ini selalu terjadi pembentukan jaringan parut. Dan yang terakhir, luka bakar derajat ketiga. Luka bakar ini meluas ke epidermis, dermis, dan jaringan subkutis. Kapiler dan vena mungkin hangus dan aliran darah ke daerah tersebut berkurang. Saraf rusak sehingga luka tidak terasa nyeri. Namun daerah di sekitarnya biasanya memperlihatkan nyeri seperti luka bakar derajat kedua. Luka bakar ini memerlukan waktu berbulan-bulan untuk sembuh dan tindakan pembedahan untuk pembersihan dan penanaman. Dan ini contoh-contoh derajat luka bakar. Ini contoh luka bakar derajat pertama, hanya seperti ini. Dan ini luka bakar derajat kedua. Yang seperti ini biasanya terasa nyeri. Dan ini luka bakar derajat kedua dalam, seperti ini. Lalu ini luka bakar derajat ketiga. Ini biasanya tidak terasa nyeri karena saraf-sarafnya sudah rusak dan tidak menimbulkan nyeri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan untuk luka bakar. Permulaan yaitu yang pertama, kita harus menyelupkan luka bakar dengan segera dalam air es untuk mengurangi dan mencegah bengkak dan melepuh. Yang kedua, tempatkan cold white ice dan kain basah pada luka bakar jika dicelupkan tidak memungkinkan. Yang ketiga, kita menentukan suatu derajat luka seperti lingkaran, gelang, atau alas kaki sebelum kaki mulai bengkak. Yang keempat, cuci luka dan tutup dengan kain steril. Nah, di sini juga kita perlu diteliti perawatan luka bakar. Kapan pertama kali luka bakar diberikan untuk menghindari pranosa selanjutnya pada luka bakar dan kontaminasi luka. Oleh karena itu, kita harus jangan menggunakan lotion, salep, atau minyak. Yang kedua, jangan menghirup batuk berlebihan atau menyentuh pada area luka bakar. Yang ketiga, jangan memecahkan lepuhannya. Yang keempat, jangan memindahkan pakaian jika menempel pada luka bakar. Untuk yang lebih serius dan untuk menyusun pengobatan dan pertolongan, pertama mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus monitor pernapasan dan berikan pernapasan buatan jika diperlukan. Yang kedua, luka bakar pada area muka berikan dengan cahaya lampu. Lebih baik dicuci steril dengan kain pilas dan meses jaringan luka. Yang ketiga, hati-hati perawatan lainnya dengan segera karena luka mengancam kehidupan. Yang keempat, menghilangkan shock. Yang kelima, menyusun segera untuk transportasi ke fasilitas pengobatan.